പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തുണിയില്ലാത്ത ശരീരം കാണാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ കീടങ്ങളെ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Paton Patam no Tandu. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Berawal di markas pusat perusahaan perdagangan di India, di mana ada seorang pengusaha muda bernama Velayuda ingin mendiskusikan bisnis perdagangan rempah-rempah kepada kepala perusahaan yang bernama Kaimal. Namun di saat yang bersamaan, Kaimal sedang mengadakan perjamuan untuk para petinggi dari Inggris. Hal itu kemudian membuat Velayuda harus menunggu lama. Kemudian datanglah seorang bangsawan yang bernama Peskar, datang dengan tujuan untuk menemui Kaimal juga. Velayuda pun dipersilahkan masuk bersama dengan Peskar. Namun baru saja Vela memasuki markas perusahaan itu, ia dikejutkan dengan pemandangan yang sangat menjijikan, di mana-mana para gadis dari kasta bawah dijadikan sebagai pemuas nafsu para petinggi perusahaan. Selain itu, Velayuda melihat pertarungan yang dijadikan budak oleh para petinggi perusahaan. Di saat pertarungan sudah sangat memanas, para budak disuruh untuk saling membunuh. Namun tiba-tiba Velayuda masuk ke area dan menghentikan pertarungan tersebut. Hal itu menyebabkan para petinggi marah dan memerintahkan pengawal untuk menangkap Velayuda. Perkelahian pun tak terelakkan. Velayuda dikepung banyak pengawal, tapi beruntungnya ia dapat kabur dan pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian di sebuah kerajaan India, di mana seorang raja yang bernama Tafakur mengundang Velayuda ke istana. Sang raja meminta Velayuda untuk menyelidiki dan membekuk pencuri perhiasan emas kerajaan yang bernama Kocuni. Karena Velayuda terkenal dengan kekuatan dan keuletannya sebagai seorang pemimpin kasta bawah. Belum sempat Velayuda berbicara, para menteri langsung menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan alasan bahwa Velayuda adalah seorang dari kasta yang bawah yang tidak pantas mengemban tugas tersebut. Raja pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kasus pencurian perhiasan emas kerajaan kepada jenderal keamanan kerajaan, yaitu Pacu Panikar. Di sisi lain, sepasang suami istri dari kasta bawah sedang dihukum cambuk sebanyak 100 kali karena telah melanggar hukum kerajaan. Di peraturan kerajaan, setiap laki-laki dari kasta bawah harus membayar pajak jika ingin menumbuhkan kumis mereka. Sedangkan bagi wanita kasta bawah harus membayar pajak jika ingin menutupi bagian dada mereka. Dan yang lebih parah, wanita yang melanggar akan mendapatkan hukuman penggal kepala atau dipotongnya bagian dada mereka. Di saat yang bersamaan, sekumpulan wanita dari kasta bawah melakukan demo terhadap pemerintahan kerajaan. Mereka menyerukan bahwa pajak menutup dada sangat tidak adil karena menutup dada adalah hak bagi setiap wanita. Mereka sudah muak dengan peraturan yang telah menginjak-injak harga diri mereka. Para wanita ingin peraturan pajak tutup dada dihapuskan. Tak lama kemudian datanglah wakil keamanan kerajaan yang bernama Nambi beserta para prajuritnya. Aksi para wanita menimbulkan kemarahan Nambi. Nambi menegaskan jika para wanita ingin menutup dada mereka harus membayar pajak sesuai dengan peraturan kerajaan. Jika para wanita kelas bawah tak sanggup membayar pajak, mereka harus melepas penutup dada mereka. Namun para wanita tetap bersikeras memakai penutup dada mereka dan mereka sudah tidak mau membayar pajak. Hal itu menyebabkan bentrokan pun tak terelakkan. Terlihat seorang wanita yang bernama Nangeli. Ia adalah seorang inisiator dari demo para wanita kasta bawah. Di tengah bentrokan yang memanas, Nangeli menghampiri Nambi dan menyerangnya. Namun sekuat apapun Nangeli berusaha, ia tetaplah seorang wanita. Nangeli akhirnya kalah. Saat itu juga Nambi pun tanpa belas kasihan melepas penutup dada Nangeli dan hendak menebas kepala Nangeli. Namun tiba-tiba Velayuda datang dan menghentikan Nambi. Velayuda pun memberikan kembali kain penutup dada Nangeli. Melihat hal itu membuat Nambi sangat marah, lalu menyerang Velayuda dan terjadilah perkelahian antara Nambi dan Velayuda.
Namun tak butuh waktu lama Velayuda berhasil mengalahkan Nambi. Velayuda pun lalu mengangkat tubuh Nambi dan dinaikkan ke atas kuda untuk dibawa kembali ke kerajaan. Kekalahan Nambi pun disaksikan para masyarakat kasta bawah. Nambi sangat malu karena harga dirinya telah jatuh. Ia bersumpah untuk membalas dendam kepada Velayuda suatu hari nanti. Di lain sisi, raja memerintahkan Pacu Panikar agar cepat menangkap Kochuni, si perhiasan emas kerajaan. Pacu Panikar pun bersama dengan para prajuritnya melakukan pencarian. Namun yang terjadi malah Pacu Panikar dan prajuritnya dikalahkan dengan mudah oleh Kochuni. Hal itu membuat sang raja menjadi khawatir, ditambah keadaan keamanan kerajaan yang memburuk. Raja pun akhirnya memutuskan mengadakan sayembara bagi siapapun yang dapat memberikan informasi tentang Kochuni akan diberi hadiah 200 koin emas. Di tempat lain di mana Kochuni dan para anak buahnya bersembunyi, Kochuni mengatakan jika berencana ketika acara pernikahan pangeran ia akan mengambil kembali sebuah kotak yang berisi emas perhiasan yang dulu sempat ia sembunyikan di halaman istana. Berpindah ke Velayuda di mana ia dan para masyarakat kasta bawah sedang menyelesaikan pembangunan sebuah kuil Dewa Siwa. Tetapi pembangunan kuil itu mendapat tantangan dari para menteri kerajaan karena masyarakat kasta bawah dianggap tidak diperbolehkan menyembah patung dewa. Nambi dan para prajurit pun datang dengan surat perintah penangkapan Velayuda. Velayuda pun dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, Nambi mengambil kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Velayuda. Nambi pun memukuli Velayuda tanpa ampun. Lalu Nambi dan Kaimal berencana membunuh Velayuda dengan meracuninya. Beruntung seorang pengawas keamanan kerajaan yang bernama Kanan Kurup datang menemui Velayuda. Sejak awal Kanan Kurup telah bersimpati kepada Velayuda. Kanan Kurup pun memberitahu Velayuda agar tidak menerima apapun makanan atau minuman yang diberikan oleh penjaga penjara. Lalu Kanan Kurup pun pergi. Di kerajaan, sang ratu tak sengaja mendengar tentang Velayuda yang dimasukkan ke dalam penjara. Sang ratu pun langsung memberikan perintah untuk mengeluarkan Velayuda dari penjara. Setelah itu sang ratu melakukan pertemuan dengan Velayuda. Sang ratu meminta bantuan kepada Velayuda agar mau menangkap Kochuni, si pencuri batu suci dewa. Di malam harinya di mana sedang diadakan pernikahan sang pangeran yang sangat meriah, Kochuni pun tiba di halaman kerajaan dan mulai menggali tanah dan mengambil perhiasan emas curian yang selama ini ia sembunyikan. Namun tak sengaja Kanan memergokinya. Terjadilah perkelahian antara Kanan dan Kochuni. Kochuni lalu menawarkan sebuah kesepakatan pada Kanan jika Kanan membiarkannya pergi maka ia akan membagi hasil penjualan emas perhiasan curiannya. Kanan pun tergoda dan menyetujui kesepakatan itu. Ia pun kemudian melepaskan Kochuni pergi. Keesokan harinya Kochuni dan Kanan melakukan pertemuan di sebuah tempat rahasia. Kanan membawa seorang pengoleksi perhiasan emas dari Inggris yang akan membeli hasil curian Kochuni. Namun ternyata Velayuda berhasil mencari informasi tentang keberadaan Kochuni dengan memaksa salah satu anak buah Kochuni untuk berbicara. Velayuda pun langsung pergi ke lokasi Kochuni dan Kanan berada. Akan tetapi kedatangan Velayuda disadari oleh Kanan. Kanan pun dengan cepat mengajak si pembeli dari Inggris itu pergi dari sana. Sementara itu Velayuda berhasil menemukan Kochuni dan bawahannya dan terjadilah pertarungan antara Kochuni dan Velayuda. Velayuda pun berhasil mengalahkan Kochuni. Ia lalu membawa Kochuni ke kerajaan dengan cara diseret. Sesampainya di kerajaan, Kochuni langsung diberikan hukuman dan dimasukkan ke dalam penjara karena telah mencuri perhiasan emas dari kerajaan. Kemudian sang raja memberikan hadiah kepada Velayuda berupa sejumlah emas. Para menteri kerajaan pun merasa iri dan langsung menghasut raja jika memberikan hadiah itu secara langsung akan menjadi penghinaan bagi kaum kasta atas. Mengingat Velayuda adalah pemimpin kasta bawah. Velayuda yang sama sekali tidak tergiur dengan hadiah dari sang raja. Ia berkata ia menangkap Kochuni murni dari keinginannya sendiri dan tak menginginkan imbalan apapun. Mendengar hal itu sang raja memberikan gelar kepahlawanan pada Velayuda. Velayuda pun dikenal sebagai pahlawan kerajaan.
Beberapa waktu kemudian, Kanan pergi ke penjara untuk menemui Kocuni. Kanan pun diberi sebuah tawaran jika Kanan berhasil membunuh Velayuda, Kocuni akan membayarnya dengan 3.000 koin emas. Di sisi lain, masyarakat kasta bawah masih diperlakukan dengan kerajaan peraturan di mana wanita tidak boleh memakai pakaian tertutup. Terus berjalan akibatnya banyak wanita yang dihukum dengan sadis. Bahkan para petinggi kasta atas tak segan memotong bagian tubuh wanita kasta bawah yang menutupi bagian dada mereka, serta mengenakan perhiasan. Masyarakat kasta bawah pun akhirnya sudah sangat muak dengan peraturan kerajaan yang tidak masuk akal itu. Para masyarakat kasta bawah lalu berbondong-bondong menemui Velayuda untuk meminta bantuan. Mendengar keluh kesah masyarakat kasta bawah, sebagai penyandang gelar pahlawan, Velayuda pun dengan tegas mengatakan jika pada ritual putahan besok para wanita harus menutup dada, memakai perhiasan dan memakai kain sari yang panjang. Velayuda juga telah menyediakan cincin hidung khusus bagi para wanita kasta bawah. Keesokannya, di mana festival ritual putahan dilaksanakan, tiba-tiba Nambi, Kaimal dan para prajuritnya datang dan mengacaukan festival. Pertarungan pun tak terelakkan. Mereka menyerang Velayuda dan masyarakat kasta bawah, bahkan sampai menusuk kakek Velayuda hingga tewas. Melihat hal itu, Velayuda terbakar amarah. Ia langsung menyerang dan menghabisi Nambi di tempat. Namun hal tak terduga terjadi di mana Velayuda ditembak dari arah semak-semak. Pelakunya tak lain adalah Kanan dan anak buahnya Kocuni bernama Mawa. Mereka lalu segera kabur dan menunggangi kuda. Velayuda yang menyadari keberadaan mereka dengan cepat langsung mengejar mereka. Dia lalu mematahkan cabang pohon dan melemparkannya ke Kanan dan Mawa yang menyebabkan mereka terjatuh ke tanah. Mawa mencoba menyerang Vela, namun ia berhasil dikalahkan. Sedangkan Kanan mencoba melarikan diri, akan tetapi Velayuda berhasil menemukan Kanan. Ia pun kemudian menembak Kanan hingga terjatuh ke sungai. Beberapa hari setelah kejadian, para petinggi kerajaan melakukan sidang. Mereka memvonis bahwa Velayuda lah yang paling bersalah karena telah menewaskan Nambi. Sang raja pun dihasut oleh Kaimal dan para petinggi kerajaan. Namun sang raja tidak terhasut dan tidak langsung memberikan keputusan. Tak lama kemudian datang Velayuda dengan membawa Bawa yang menjadi saksi kunci jika ada pembelot di kerajaan. Bawa pun menceritakan jika Kocuni telah menyuap Nambi dan Gubernur Cadra Pilar agar membocorkan informasi tentang Velayuda yang akan menyergap Kocuni di tempat persembunyiannya. Mendengar hal itu, sang raja cukup terkejut. Situasi di kerajaan pun menjadi sangat tegang. Sang raja akhirnya memutuskan untuk membebaskan Velayuda, memenjarakan Mawa, sedangkan Cadra Pilar dijatuhi hukuman karena telah melakukan pengkhianatan. Sang raja lalu mengatakan jika persidangan yang belum tuntas itu ditunda terlebih dahulu karena raja akan mengadakan pemujaan Padmanabha. Di malam harinya, beberapa menteri kerajaan yang juga melakukan kecurangan mereka merencanakan hal buruk untuk membuat Velayuda tidak membongkar kejahatan mereka. Mereka dibuat panik karena satu persatu kebenaran telah terungkap. Para menteri pun lalu menyewa seorang dari kasta bawah yang bernama Kandavan yang tak lain adalah tangan kanan Velayuda untuk memata-matai Velayuda. Di sebuah kuil, Velayuda sedang melakukan ritual kremasi kakeknya dan memasang sebuah patung dewa. Kemudian Velayuda akan pergi ke Antapuri. Sebelum pergi, ia bertemu dengan rekan bisnis yang bernama Piskar yang ternyata adalah adik dari sang ratu. Ia datang menemui Velayuda atas perintah ratu untuk memberitahu Velayuda agar berhati-hati karena ia menjadi target dari para pengkhianat kerajaan. Setelah itu Yuda bersiap-siap pergi ke Anatupari dengan menggunakan kapal. Namun tanpa sepengetahuannya, Kandavan dan diam-diam memasukkan racun ke dalam air kelapa yang akan diminum oleh Velayuda dan para pengikutnya. Di kerajaan, Kaimal dan tangan kanan raja yang bernama Ruda menyelinap ke penjara dan membunuh Mawa. Setelahnya Kimal dan para anak buahnya menyerang rombongan kapal Velayuda. Pertempuran hebat pun terjadi. Para pengikut Velayuda dan anak buah Kaimal saling serang dan membunuh. Situasi di kapal menjadi sangat mencekam. Velayuda yang pingsan tersadarkan karena seorang terjatuh menimpanya. Velayuda yang menyadari kapalnya telah diserang lalu menantang duel Kaimal. Namun ketika sedang bertarung, tiba-tiba saja kanan muncul dan menusukkan sebilah pisau ke punggung Velayuda. Tetapi hal itu tak langsung membuat Velayuda tumbang, malah sebaliknya. Velayuda menyerang Kaimal dan kanan sekaligus hingga tewas. Namun tak lama kemudian,
Setelah ia mencabut pisau di tubuhnya Velayuda pun kemudian tumbang dan tewas di tengah derasnya hujan. Keesokannya kabar tewasnya Velayuda pun menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Tak bisa dipungkiri masyarakat kasta bawah sangat sedih karena telah kehilangan pahlawan mereka. Masyarakat kasta bawah pun semakin tertindas dan sengsara. Para petinggi kerajaan semakin berbuat semena-mena. Tak lama kemudian Nangeli ditangkap dan dihukum cambuk karena menutup dadanya. Tak sanggup melihat Nangeli kesakitan, ayah Nangeli mencoba melawan para prajurit, namun malah ia juga ikut dicambuk. Tak sanggup melihat ayahnya dicambuk, Nangeli pun mengatakan jika ia akan membuka penutup dada dan akan membayar pajak tutup dada. Para petinggi kerajaan pun tersenyum kemenangan. Nangeli lalu bersiap membuka penutup dadanya, tetapi ternyata ia menyiapkan sebuah sabit dari ikatan penutup dadanya. Tanpa pikir panjang, Nangeli langsung memotong dadanya di depan semua orang sebagai bentuk penolakan terhadap peraturan kerajaan. Tak butuh waktu lama, Nangeli kehabisan banyak darah dan tewas di tempat. Masyarakat kasta bawah lalu berbondong-bondong mencoba mengambil mayat Nangeli untuk dibawa ke hadapan raja. Dan terjadilah bentrok di mana para petinggi menghalangi dan langsung membakar jasad Nangeli agar nantinya tidak ada bukti. Tiba-tiba kekasih Nangeli yang sedih meloncat ke kobaran api di mana Nangeli dibakar. Seketika kekasih Nangeli juga tewas. Kejadian itu membuat masyarakat kasta bawah marah besar. Mereka pun bersatu untuk melawan ketidakadilan. Dengan brutal mereka menyerang petinggi dan prajurit kerajaan. Bahkan mereka juga menghancurkan fasilitas umum dan membakarnya. Situasi pun menjadi sangat kacau dan tak terkendali. Kejadian itu pun kemudian sampai ke sang raja. Untuk menghentikan kekacauan dan amukan para masyarakat kasta bawah, akhirnya sang raja memutuskan untuk menghapus peraturan bagi kaum kasta bawah dan juga memberikan hak kepada seluruh wanita kasta bawah untuk menutup bagian dada mereka dan membebaskan mereka memakai perhiasan. Dan kemudian film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.